Dimulai, silakan. Oke. Selamat pagi Pak Dadi dan teman-teman sekalian. Bagi. Perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin yang beranggotakan Michela Baby Meyer dengan NIM 2016 185 dan saya sendiri Andi Winata 2018 672. Kita akan membahas dengan tema peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Ini yang akan kami bahas itu yang pertama latar belakang, yang kedua pembahasan, ketiga kesimpulan, keempat saran. Yang pertama latar belakang. Pengertian musik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal yang untuk menghasilkan komposisi atau suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Secara umum, musik adalah suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Pengertian musik menurut para ahli. Yang pertama, Lexicopather. Menurutnya, musik adalah kombinasi nada, vokal, dan instrumental yang harmoni untuk mengekspresikan segala sesuatu yang bersifat emosional. Selanjutnya, Sunarto. Menurutnya, musik adalah penghayatan isi hati manusia yang diungkapkan dalam bentuk bunyi yang teratur dengan melodi atau ritme serta mempunyai unsur atau keselarasan yang indah. Yang selanjutnya David Ewer. Menurutnya, musik adalah ilmu pengetahuan dan seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada, baik vokal maupun instrumental, yang meliputi melodi atau harmoni sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang ingin diungkapkan, terutama aspek emosional. Selanjutnya, Aji Esa Poetra. Menurutnya, musik adalah kesenian yang bersumber dari bunyi. Ada 4 unsur dalam musik, yaitu dinamik atau kekuatan lemah bunyi, nada atau bunyi yang teratur, unsur waktu atau panjang pendek suatu bunyi yang ditentukan dari hitungan atau ketukan nada, dan timbre atau warna suara. Selanjutnya, Lina. Menurutnya, musik adalah salah satu cabang kesenian yang pengungkapannya dilakukan melalui suara atau bunyi-bunyian. Suherharto. Menurutnya, musik adalah ungkapan gagasan melalui bunyi yang unsur dasarnya merupakan melodi, irama, dan harmoni dengan unsur mendukung berupa sifat dan warna bunyi. Selanjutnya, fungsi musik. Yang pertama itu sarana komunikasi. Musik merupakan bahasa universal yang mampu menciptakan perdamaian, solidaritas kemanusiaan. Yang kedua, media melestarikan budaya. Setiap tempat memiliki keragaman budayanya masing-masing. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Setiap negara di belahan dunia selalu memiliki lagu kebangsaannya masing-masing. Layaknya Indonesia memiliki lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sarana berekspresi. Musik dapat mengungkap atau mewakili semua perasaan dari seseorang yang membuat atau mendengar. Yang kelima, alat pendidik.
Normal-normal yang berlaku di masyarakat dapat disampaikan melalui musik, seperti yang diletakkan pada lagu-lagu anak. Yang kedua itu pembahasan. Yang pertama, daya tarik musik. Musik adalah suara yang disusun semedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dapat dihasilkan dari alat-alat menghasilkan irama. Walaupun musik adalah jenis fenomenal intuitif dan untuk menciptakan, memperbaiki, dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik adalah sejenis hiburan. Musik adalah sebuah fenomenal yang sangat unik yang bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik. Manusia tidak terlepas dari hiburan. Musik adalah salah satu kebutuhan tambahan yang dibutuhkan orang untuk fresh pikirannya. Ada sebagian orang yang mendengarkan musik dalam keadaan tertentu apabila sedang senang, jatuh cinta, sedih, ataupun jenuh. Itu dilakukan agar dirinya mendapatkan suatu kesenangan, ketenangan, dan untuk memfreshkan pikiran. Media yang digunakan pun bisa dari radio, handphone, atau komputer dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan yang kedua, selera musik generasi saat ini. Di era globalisasi, kini semua hal berkembang pesat, baik dari sisi teknologi sampai ke sisi modis dan gaya hidup. Negara yang notabene-nya adalah sebuah negara yang berstatus negara berkembang, seolah-olah sangat mudah dipengaruhi oleh globalisasi. Contoh, negara Indonesia yang dengan mudah dijadikan sasaran empuk untuk pemasaran produk asing seperti makanan dan berbagai produk kecantikan. Tidak hanya dalam hal penjualan ataupun pemasaran, tetapi juga dalam hal gaya hidup. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang dengan mudahnya menerima segalanya tanpa menilai itu baik atau buruk. Banyak dari mereka beranggapan bahwa jika mereka mengikuti apapun yang berbau kebarat-baratan, maka mereka dapat dikatakan sebagai anak gaul. Tidak dapat dipungkiri, pada zaman sekarang ini, masyarakat Indonesia, khususnya pada kalangan remaja, sangat menggemari musik yang berasal dari luar. Tidak sedikit juga dari remaja Indonesia untuk menyukai musik menyukai musik dalam negeri, akan tetapi mereka melek akan musik luar. Tentu saja hal ini dapat mengancam keberadaan musik dalam negeri yang dikarenakan para pendengar lebih memilih untuk mendengarkan musik luar ketimbang musik dalam negerinya sendiri. Next. Yang ketiga, peran serta lingkungan dalam pembentukan budaya sejak dini. Sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia sudah mengenal betul budaya bangsa Indonesia. Budaya yang kita mulai sejak dini agar budaya yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita tidak pudar, bahkan seharusnya kita bangga dan dapat menularkan budaya ini terhadap dunia luar. Tapi faktanya, remaja sekarang banyak meniru budaya luar. Contoh kecilnya, kosakata bahasa yang mereka gunakan setiap hari seperti OTW atau yang kita sering kenal on the way, BTW atau by the way, dan masih banyak lagi. Contoh seperti ini aja sudah melanggar aturan tutur kata yang baik. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia mencerminkan tutur kata yang benar. Bagaimana budaya kita ingin dikenal oleh orang luar kalau warga kita sendiri mulai terintervensi oleh budaya luar. Di sini yang menjadi perhatian dan peranan orang tua yang dapat memonitoring secara langsung perkembangan anak mereka untuk membangun kebudayaan yang baik dalam membentuk kepribadian yang memiliki kebudayaan yang kuat. Next.
Yang keempat, pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa. Banyak orang yang mengenal kosakata baru melalui musik. Rasa penasaran itu akan berlanjut ke tahap pencarian arti dari kata tersebut. Dan dari rasa penasaran dalam diri seseorang ini yang menimbulkan rasa keingintahuan, serta pendengar ini akan mengetahui makna dari lagu tersebut. Jadi musik bisa jadi perantara seseorang untuk mengenali kosakata baru yang belum didengar oleh mereka. Selain pengetahuan kosakata, saat Anda menyanyikan sebuah lagu, tanpa sadar hal tersebut dapat meningkatkan pengucapan Anda. Kenapa bisa begitu? Karena Anda akan mendengarkan bahwa ketika nada-nada yang Anda dengarkan dari seorang penyanyi, itu kita akan menyesuaikan logat atau pengucapannya, dan itu disebabkan oleh irama-irama lagu yang membuat Anda lebih mudah untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa asing. Ini juga cara yang baik untuk meningkatkan pengucapan Anda dalam bahasa asing, seperti kita mendengarkan lagu barat bahasa Inggris, kita jadi mengetahui kata-kata atau kosakata dalam bahasa Inggris. Atau sekarang orang-orang yang mendengar lagu Korea, kita jadi mudah mengingat kosakata-kosakata dari lagu-lagu tersebut. Semua orang yang menikmati belajar ketika pembelajarannya menarik dan menyenangkan, itu membuat orang-orang menikmati belajar menggunakan musik karena dapat menghibur, memotivasi, dan juga menstimulasi orang-orang untuk belajar. Next. Yang ketiga, kesimpulan. Next. Kesimpulan dari kami, yaitu dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh musik terhadap kecintaan dalam berbahasa cukup vital. Karena musik yang bisa kita dengarkan secara terus-menerus dan berulang-ulang menstimulasi kita untuk mengaplikasikannya ke kehidupan nyata. Selain berpengaruh terhadap bahasa, musik juga dapat mempengaruhi gaya hidup kita sehari-hari. Karena pada umumnya, masyarakat sekitar mencontoh idola mereka sebagai suatu panutan mereka dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Budaya juga terkena imbas dari kekuatan musik ini. Mereka mendengarkan budaya luar, tanpa sadar mereka suka meniru apa yang telah terekam di otak mereka. Next. Keempat, saran. Boleh next lagi? Demi tercapainya persatuan dalam keberagaman yang ada di dunia, perlu adanya kesadaran untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri sendiri. Sebagai generasi muda, salah satu cara untuk mencapai yaitu dengan cara mempelajari bahasa dan budaya Indonesia secara detail dan mendalam, serta menanamkan rasa kecintaan, kesenangan untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia itu sendiri, serta menerapkannya secara baik dan benar. Karena dengan menerapkan bahasa secara tepat dan benar, maka akan mempererat negara Indonesia dari berbagai ragam budaya yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, serta dapat mempersatukan antar sesama bangsa. Next. Sekian dari presentasi kelompok 12. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ada pertanyaan?